Saya hari ini akan memaparkan presentasi mengenal YLKI dan edukasi konsumen. Tapi sebelum itu saya memiliki satu pantun, mohon dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Libur Natal bulan Desember, tahun baru bulan Januari. Bahkan selamat pagi Bapak Ibu warga Klender. Saya Andani dari YLKI. Saya belajar banyak di Jakarta. Oke, mungkin langsung aja. Oke, di sini siapa Bapak Ibu yang belum pernah mengenal tentang YLKI? Saya. Bapak Ibu belum ya? Oke. Sekarang kenalan ya Pak. Oke. Jadi YLKI itu merupakan suatu organisasi, dia non pemerintah, dia diri itu NGO Bapak Ibu, non governmental organization, di mana kita itu merupakan organisasi yang nirlaba dan independen. Kemudian YLKI sendiri sekarang sudah berusia 51 tahun, mungkin bisa lebih tua dari Bapak Ibu ataupun maksudnya lebih tua dari saya. Jadi YLKI didirikan 11 Mei 1973 dan kenapa YLKI didirikan? Ya tujuannya untuk meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian di sini kan konsumen ya Bapak Ibu. Nah kita tuh berharapnya Bapak Ibu sekalian tuh sadar atas hak dan kewajiban Bapak Ibu sebagai konsumen. Oke, next. Nah ini ada beberapa sedikit timeline terkait YLKI selayang pandang YLKI kita sebutnya. Jadi YLKI berdiri tanggal 11 Mei 1973 karena keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan di tahun 1974 YLKI bergabung dengan Consumer International. Jadi ini merupakan lembaga konsumen internasional. Jadi YLKI ini tidak hanya bergerak di nasional saja Bapak Ibu, kita banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga konsumen tingkat ASEAN maupun negara lain. Kemudian 20 April 1999 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disahkan. Jadi YLKI ini termasuk salah satu pelopor dari terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian dia juga tanggal 21 Juli 2001 berdirinya BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu juga termasuk kontribusi dari YLKI ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan yang terakhir ada tahun 2017 Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat di Indonesia udah sekitar 277 PKSN yang terdaftar di Dijen PKTN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Next. Oke, bagi yang belum pernah ke YLKI, ini ya Bapak Ibu lokasi YLKI. Jadi YLKI sendiri berlokasi di Jalan Pancoran Barat 7 nomor 1 RT 8 RW 6. Mungkin kalau dilihat di peta patokannya Bapak Ibu bisa menuju Kalibata Pak. Paling dekat dari Kalibata, kemudian di Rumah Sakit Brawijaya, kemudian ya Hotel Kaisar, jadi sekitar situ lokasi YLKI. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada kesempatan ataupun ingin mengadu bisa langsung ke YLKI. Oke, next. Oke, jadi di YLKI sendiri kita memiliki 3 bidang Bapak Ibu. Yang pertama ada bidang pengaduan, di mana bidang pengaduan ini bertugas untuk melayani aduan dari konsumen terkait produk atau layanan, dan juga menyediakan mediasi atau konsultasi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Nah di samping saya ini ada banner terkait bagaimana alur pengaduan konsumen di YLKI. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi YLKI sendiri sebenarnya bisa melakukan pengaduan secara online maupun secara offline. Kalau online sendiri biasanya kita membuka tiket pengaduan di website YLKI ataupun bisa di email YLKI pada konsumen@ylki.org.id. Mungkin bisa dicatat ya nanti ya. Oke, next.
Selanjutnya bidang kedua adalah bidang penelitian. Bidang penelitian ini sendiri tugasnya melakukan riset ataupun survei terkait produk, layanan atau kebijakan yang bisa berdampak pada konsumen Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian bidang penelitian juga bisa memberikan rekomendasi kebijakan pada pemerintah untuk melindungi hak konsumen. Nah, yang terakhir bidang pendidikan. Untuk sekedar informasi, saya Anjani ini termasuk dari bidang pendidikan YLKI, di mana bidang pendidikan ini tugasnya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian kenapa? Karena ya kita pengennya Bapak Ibu sekalian sebagai konsumen bisa mengetahui lebih lanjut terkait isu-isu terkini maupun hak dan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Nah, selain ada 3 bidang yang tadi saya sebutin, YLKI itu juga bekerja terkait proyek Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa proyek atau isu yang sedang ditangani YLKI. Ada 4 isu utama. Yang pertama terkait MBDK, minuman bermanis dalam kemasan, yang mungkin materinya akan dilihat Bapak Ibu nanti. Kemudian yang kedua ada terkait energi baru terbarukan atau EBT, di mana kita fokus memberitahu masyarakat bahwa ada nih energi lain, energi opsional dibandingkan energi fosil yang mungkin sekarang semakin menipis. Kemudian yang ketiga ada transfat atau lemak tak jenuh. Ini biasanya ditemukan di makanan-makanan seperti biskuit, gorengan, ataupun makanan-makanan lain yang mengalami proses pemanasan yang tinggi. Itu biasanya ditemukan transfat. Kemudian yang ini ada yang terakhir antimicrobial resistance atau AMR. Ini mungkin sedang hangat juga akhir-akhir ini isu ini terkait antibiotik pada ayam, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini punya sosial media enggak, Bapak Ibu? Punya. Kalau misalnya punya, kami dari YLKI mengajak nih untuk Bapak Ibu memfollow sosial media kita. Jadi kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya Facebook dan juga YouTube. Kalau Instagram dan Twitter sendiri kita ada di @YLKI_ID, di mana Pak Prabowo sudah memfollow kami. Waktu itu merequest untuk sosialisasi juga dari Instagram. Ya. Belum ada Bapak Ibu. Nah, ini ada kegiatan yang sedang digalakan oleh YLKI ini Bapak Ibu. Jadi kemarin kan ada isu bahwa pajak akan dinaikkan dari 11% menjadi 12% di 1 Januari 2025. Nah, YLKI ini jelas menolak ya tentang kenaikan PPN tersebut karena dikhawatirkan daya beli masyarakat makin menurun. Bisa Bapak Ibu kami mohon dukungannya untuk menandatangani petisi kami di tiny.url.com/tolak kenaikan PPN 2025. Nanti mungkin saya bisa share ya Pak untuk dibantu dukungannya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai YLKI. Semoga Bapak Ibu semakin kenal dan semakin bisa mengerti terkait apa sih fungsi YLKI, dan juga mungkin ketika Bapak Ibu memiliki pengaduan bisa kontak kami ya Bapak Ibu. Ini ada kontak kami. Kemudian karena saya mengawalinya dengan pantun, maka saya izin